Walaupun bermain, dia tidak takut ditinggal ibunya. Itu salah satu penjelasan sudah anak sudah pedenya bahwa saya dilindungi ibu, saya nanti pulangnya bersama ibu. Anak-anak sudah mau main sendiri. Kalau yang belum main, enggak apa-apa, itu namanya anak baru capek. Ojo dilokke, kowe iki bodoh kae kancane dodolanan kok main njaluk gendong dhewe, jangan. Itu anak kemungkinan baru capek. Yang pertama kemungkinan anak itu pengen mendengarkan suara bunda. Dikon ngopo kan ibu kok nang sekolah. Terus selanjutnya partisipasi, anak-anak juga sudah ada partisipasi dengan kawan-kawannya. Punya teman itu sudah mau ngomong-ngomong, sudah mau ngajak. Jadi anak itu kalau sudah mau ngomong dengan temannya, mau mengajak, ayo ke sana, ayo ke sana. Itu anak-anak sudah tumbuh kembangnya sudah bagus, Bu. Tapi kalau dengan jas tadi, mandek dewe anak-anak ini menunggai. Fungsi keluarga, fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi apa itu? Ekonomi dan fungsi perawatan. Fungsi afektif itu apa? Enggak apa-apa, Bu. Anak-anak jauh ini bebas tadi. Ini jenenge anak jauh ini. Ya, itu namanya anak-anak yang sudah tumbuh dan berkembang. Jadi orang wedi rene-rene karena rumangsa ana ibune, rumangsa dilindungi. Enggak apa-apa, saya sudah terbiasa. Perkara krungu sithik ya ora apa-apa. Sing penting jenengan sudah mempunyai materi ya, Bu. Kasih sayang, mengajarkan serta menyiapkan anggota keluarga untuk berhubungan dengan orang lain. Sudah biasa menghasilkan interaksi sosial serta mempelajari peran individu dalam lingkungan sosial, melahirkan suatu generasi dan menjaga kelangsungan kehidupan keluarga. Terus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan memungkinkan penghasilan guna kesejahteraan keluarga. Di sini, Bu, yang saya katakan yang ekonomi tadi. Kalau orang tuanya tidak bekerja, penghasilan tidak ada, akhirnya berdampak pada orang tua inginnya carinya di mana. Maka ada orang yang jambret, orang tua yang maling, itu karena akan memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Ada juga sampai ibu-ibu yang hamil tua nyolong neng apa itu, Bu? Nyolong di Alfamart itu kedai-kedai harap mencukupi ekonomi dalam keluarga. Tapi itu adalah hal yang salah. Yang benar seperti apa, Bu? Yang benar ya yang penting bekerja. Misalnya bapaknya bisanya lagi sawah, ya berkebun kalau punya kebun. Kalau kebunnya tidak punya ya, Bu, ya jadi kuli, bantu-bantu di tetangga. Ibu-ibunya bagaimana? Ya ikut di tetangga. Misalnya syukur ada home industri. Kalau tidak ada ya bantu-bantu mencuci, memasak. Itu namanya sudah usaha. Nah, itu ya Bapak Ibu, untuk menghindari adanya ekonomi supaya tidak lemah sehingga penjenengan mempunyai kelangsungan untuk hidup, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang. Kehidupan keluarga, kembangkan kemampuan bersosialisasi. Kalau bersosialisasi ini jelas sudah. Ini orang tua wali murid, nanti juga pendidik yang orang tuanya kok selalu mengantarkan anak, tidak pernah, Bu, saya dari anak saya cuma ditinggal bro. Itu namanya juga orang tua yang kurang bersosialisasi. Jadi kalau anak datang itu diserahkan pada gurunya, pulang menjemput juga. Terima kasih Bunda.
Jadi orang tua itu dengan guru tidak boleh meneng-menengan, apalagi dengan anak. Biar kemampuan anak ya dituruti. Misalnya, kok ini tempatnya luas, nah anak-anak itu biasanya pengen jerit-jeritan, pengen ibunya ditunggangi, dadeknya jaran. Ya kudu manut bu, saya iso dadi jaran ini orang yang bapak nih. Ibunya kan jerom, jak malah anak-anak itu senengnya ilo-ilo. Di sini tumbuh dan berkembangnya hampir secara cerdas komprehensif karena ibunya diajak bermain. Orang yang ibunya ngajar di HP, baik. Saat ini musim HP ini musim gila, anak-anak jadi korbannya. Wes deloki YouTube kaya YouTube ki apa-apa enek. Anake nganti ayo Bu, ayo main di luar. Jangan. Enggak boleh. Sana main sendiri. Itu ada temannya. Ada enggak, Bu? Saya kira kalau di SPS Tunas Bangsa enggak berbeda. Ya kan, Bu? Tapi hari ini enggak ada yang ngecek HP, berarti juga sudah cerdas. Ya, ini sudah termasuk orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas. Di saat menerima materi parenting semua sudah konsentrasi. Bos yang dicatat kini ngoceng entel loro, apa orang sementel itu tergantung kecerdasan kemampuan sendiri. Istimewakan setiap anak. Sekarang di sini Bu, penting bagi setiap anak untuk merasa diistimewakan oleh ibu dan ayahnya. Penting pula bagi setiap anak merasa diperlakukan sama dengan saudaranya. Urutan kelahiran hendaknya tidak menjadikan permasalahan. Ini Bu, di sini juga ada tulisan istimewakan setiap anak. Caranya bagaimana? Ayo, Mas. Sekarang ambil baju yang merah itu untuk ganti. Nah, anak-anak ngambilnya hijau. Terus sikapnya dengan gimana, Bu? Oh, bodoh nih. Sampai kok juga abang kok malah juga hijau. Kudune dengan orang-orang itu ya pintar. Ini warna apa anak? Ini warna hijau. Tadi disuruh ngambil warna apa? Merah. Lah anak-anak akan balik dengan senang. Orang apa sih di situ disalahkan? Bisa ya Bu dimengerti? Mengistimewakan itu rasa duit. Cuma untuk tindakan, perilaku, ucapan. Apa-apa sidik-sidik anak bisa melakukan, diberi hadiah, diberi motivasi. Sehari, penjenengan kita ngalem anak ini minimal 20 kali. Apa-apa saben dina iki kudu bagus, pinter, sip, pas. Jenenge sing kok pira? Misalnya suruh maaf, habis. Nah itu sudah diumpat Bu. Oh pinter, nanti badannya sudah sehat. Sekarang boleh main karena makamnya sudah selesai. Saya main ditanya, tadi mainnya dengan siapa? Oh pinter, tadi nakalan enggak pinter. Wes nanti yang pinter bagus sih, yes. Wes tumbuh kembang anak akan sempurna Bu. Gampang betul. Gampang apa angel? Orang malah jak omong anak era disauri. Bu, ini gambaranku seperti ini bagus enggak? Tanya Bu Guru. Bu, ini aku sudah selesai maaf. Lupa. Itu yang enggak boleh Bu. Nah, itu tadi ada anak. Bu, saya mewarnai ini. Ya, bagus. Dengan ini menomorsatukan anak. Orang rumah saya apa-apa nih anak saat minta dengan alam, minta dibobok, ya itu yang bagus. Bu ini saya harus ambil yang mana? Ambilkan dulu. Tapi nanti dengan orang jigok-jigoknya ya jadi sebab, ya. Pokoknya anak harus dinomorsatukan, harus diistimewakan. Sampai di sini paham ya Bu? Cara mengistimewakan anak.
Semua anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti saya tadi, kakang memang karo ndok, ya adine karo ndok. Nek ora nek wong tuwa bedane kakang ndok, anake sik cilik ra dilawuhi. Anake sik cilik karo bunda. Wes ndokol bocah cilik. Itu jenengan berdua tidak adil. Kalau bapak ibunya ngalah nggak apa-apa. Kalau lauk itu memang diutamakan yang anak, karena anak itu tumbuh dan berkembangnya itu juga harus pakai gizi. Orang malah bapaknya ibunya sih kesu. Nah ini mau labuan gitu, terus dimakan-makan pak. Wah, bapaknya ngamuk, lempar, tinggal gelas. Inilah bapak yang mendapatkan parenting. Kudunya sih dihadirkan di separuh dulu. Bapak-bapak separuh, ibu-ibu separuh. Jadi di dalam keluarga itu nanti biar tahu cara mendidik anak itu. Biar tapi biasanya kalau parenting itu yang hadir semua ibu-ibu di mana-mana. Tapi memang ibu-ibu itu memang bagus karena penyampaiannya itu yang paling bagus ibu-ibu. Kalau bapak kadang mengko saka kene ngene teko tekan omah ning menengae. Nek ibu-ibu ora, Pak, mau hasil parenting ki awake dhewe iki ra iso tidak ke anak. Awake dhewe sedina ning anak itu diberi ini lho. Wis ngalem ping pira Pak jenengan apa malah ping ngendani. Itu nanti disampaikan ke bapak-bapak yang bapak-bapak adik harus memberi parenting edukasi kepada ibu-ibunya. Jadi anak itu biarkan tumbuh dan berkembang sesuai irama perkembangannya masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan. Ini anak usia 5 tahun, tingginya sudah 90 cm. Kok anak saya baru 40 cm? Berarti anak itu ada kecenderungan stunting. Mumpung sejak usia dini gizinya diperbaiki. Nanti ibu, jadi orang usah dibanding-bandingnya, tapi dengan segera tanggap, segera sikap apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan. Tip, bagi setiap anak, tugas yang sesuai dengan kemampuan. Contoh, anak yang lebih besar mendapat tugas menyapu, sedangkan adiknya bertugas mengelak meja kursi. Tugas di rumah harus dibagi bu. Sing kelas 6 nyapu, sing anak PAUD ngelapi meja kursi. Bisa dilakukan tidak bu? Apa orang jenengan kayak tugas PKB ditugasi ibunya dewe? Itu udah nggak betul, nggak melatih. Yang betul mulai nanti jenengan harus pembagian tugas. Pak, mulai besok pagi kita buat jadwal. Bapak tugasnya kalau pagi mengeluarkan motor, nanti memanasi motor. Terus ibu tugasnya setiap pagi patok bangkrong, masak, nyiapin sarapan. Anak yang kelas 6 SMP nyapu di paling sabu-sabunya ora resik apa-apa bu. Nek ora resik yo jendilok ya mungkin anak wis mangkat disaponi. Terus ya kelas PAUD ngelapi meja kursi karena tanggul meja loro dilatih bu, disediani laptop apa bu jenenge. Telur untuk gesek-gesek, yang penting anak itu bangun tidur tahu tugasnya. Tapi jangan lupa bangun tidur itu terus mandi, tidak lupa berdosa. Coba nyanyi bu, lagi bangun tidur, rame menung ya. Mana suaramu? 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Kemana tahu langsung mandi bu?
Nah ini lagunya bener apa salah? Kalau jenengan ora bener ya. Kudune kalau kudu yang pertama ini lagu rasa disalahke karena ini lagu ciptaan tahun piro Bu? Terus jenengan mulai wis apa to Bu? Berarti bangun tidur itu pertama merapikan tempat tidurnya wajib ora ketok menumpuk bunyi tok ya ora apa-apa. Nek selimute kepanjangan ditempel sikit ya ora apa-apa. Itu nomor 1. Setelah itu baru tugasnya tadi sing ngelap meja ya ngelap meja, sing nyabu ya nyabu, terus baru mandi. Jadi ora jegelek saka tidur mandi. Ayo malah nek wong stroke itu ngono lho bahaya lho. Karena apa? Karena air itu kalau bangun tidur terus mandi gak kene dibujuk, itu mesti orang meledak di kamar mandi itu gara-gara itu. Makanya ini juga tip untuk penjenengan. Jadi bangun tidur itu tidak harus mandi, aktivitas ini. Pernah ada kejadian mengapa orang mati di kamar mandi? Yaitu bangun tidur dia pengen cepat-cepat keramas, akhirnya pembuluh darah ini medun sampai di kaki, dia langsung mati. Ini hanya masalah mandi loh Bu. Mandi itu sepele banget loh. Jadi jangan membiasakan anak-anak itu bangunnya siang terus mandi. Gak boleh ya Bu. Dibiasakan anak bangun tidur itu apa yang dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun lagu itu salah ya orang mau disalah-salahkan. Karena itu lagu itu yang penciptanya zaman dulu itu kan karena juga tidak mempelajari anak usia dini, maka itu penerapan yang keliru. Tapi kalau gosok gigi pakai sabun itu sudah betul, hanya setelah bangun tidur tidak boleh langsung mandi. Kok ilmu piro Bu? Banyak tau kali kan boten? Insya Allah nek Bu Karti ngono ki ra mesti nyantel. Jadi nanti disebarkan, disiarkan kepada masyarakat dan keluarga kalau bangun tidur itu tidak ujuk-ujuk terus mandi karena berdampak itu, apalagi yang punya jantung. Lanjut, ini aja. Jangan berikan label cap negatif. Tadi sudah sebut, oh, ini bocah ini cebol. Nah, saya ini ngarani stunting. Terus yang sekolahan kok dicelui cebol. Karo kancane ya dicelui cebol. Ya Allah, larane kaya ngopo Bu. Ini kan bocah cendek, cebol itu justru guru-guru dari orang tua itu ngeluk malah sengaki lanang ya Mas Yaki, Mas Gandung. Dia merasa jadi nanti iso dhuwur dhewe. Nek ra dimakni gizi ya ora dhuwur. Tapi itu salah satu untuk merangsang tumbuh dan berkembang. Apa-apa itu hanya dengan ucapan. Bocah bodoh wis dilabel bodoh, dicap wis kowe iki bodoh, wis ora takon apa-apa. Anak wis ora wani nyedak ibune. Aku ibuku karo bapakku sekarang bodoh kok. Jadi aku gimana apa-apa. Itu memberi label itu seperti itu. Jadi labelnya itu dihilangkan. Ya mulai sekarang, mulai nanti pulang. Sekarang jenengan berangan-angan dulu. Oh misalnya namanya Supriyati dicukup umpret, ada tidak Bu? Tidak ada kan zaman sekarang. Nah zaman dia ini kan do para-parapan nih. Iya betul Bu. Nah saya ini parapan lah pun betul nonton. Sedangkan Allah saja menyuruh panggilan itu yang panggilan itu menyenangkan, penjenengan suka. Misalnya namanya Poni, dipanggil Bu Poni, enak ditambahin mantep. Ada tidak Bu? Ada. Teman saya itu namanya Poninten. Lah isen, anak neng SD itu minta diganti nama. Namanya diganti Eka Nurjana. Ada betul Bu itu. Mulane sing nomor 7 penjenengan kalau memberi nama anak
itu sistem sing apik. Nek wong Islam ya digoleki nggon Al-Qur'an. Nek wong medsos ya digoleki nggon kamus. Nggih. Namanya sudah bagus-bagus belum, Bu? Mumpung belum keluar dari PAUD, nek durung apik diganti. Jadi nggon ijazah itu nanti mengikuti. Boleh daripada nanti dolok-olok kancane. Wah, wis biasa ya jenengan. Putrane jenenge rada elek kok piye, Bu? Oh, meng mbok menawa. Tapi jeneng elek iki meng sak umur munggah, Bu. Jenenge ya Sri Kandi, Sri Kantil. Nah, saya sudah lumayan Sri Hajrah Astuti. Wis rada keren to, Bu. Nek Bu iki Bu Iri iki ya wis rada lumayan. Bu Irianti, nama panggilnya Bu Ir. Seneng Bu Ir, halo Bu Ir. Seneng nenek sejenenge Poniem ora bener to, Bu. Nek sejenenge Poniem itu memang itu pajak diganti. Nek dulu kan 2 tahun. SD keluar itu sudah mulai pergantian nama. Kalau banyak saya. Ya, jadi sekali lagi monggo kalau memberikan nama kepada anak yang bagus sekalian. Tapi ojo angel-angel, Saskia Meresia, weh, saya nek kewaske tulisan anak-anak Ibu Riri saiki iki jenenge dawa-dawa banget, kuwi gek tegese iki apa? Tapi itu saya yakin itu semua sekarang sudah dikaitkan dengan agama. Jadi betul, Bu? Betul lah. Tapi kepanjangan zaman saya ini, saya memberikan nama anak saya juga panjang-panjang karena harus melekat seperti itu. Salim Putri Cahyani, biar punya cahaya yang terang menerangi semuanya. Hesbutiani Putri Soleha, berbagi anak sing soleha. Enteng toh, Bu? Ini jenara SIC mengenai sing soleha, Nurjana, kalau kita serah rondo-rondo, kita beri. Wes Aska, Ardelia, mesti jenenge ngaten-ngaten niku nek kaya kula wis mengikuti angel. Lanjut. Ketika anak sudah putus asa, merasa tidak mampu mengerjakan sesuatu, berilah semangat dengan kata-kata, ayo kita coba lagi nak, kamu anak hebat kok, pasti akhirnya bisa. Ibu dan ayah hendaknya ikut bergabung dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga berhasil. Seperti anak ini tadi, menyelesaikan belum selesai, mungkin minta pastel sama ibunya. Enggak apa-apa, ayo diselesaikan. Kamu anak hebat, kamu anak pinter. Ini serah belum menyelesaikan aturan, jangan apa-apa, jangan dipaksa. Orang ibunya itu rampung, nek rampung selembar ikut semua, jangan. Biar dia mau apa? Setelah ngerti kancane layu-layu kok metu. Ya itu anak-anak yang di luar itu sudah kembangnya sudah bagus begitu. Sosialisasinya juga bagus. Bosen neng jero, saiki metu tanpa disuruh. Gurunya ya wis ra ketek-ketek. Sudah tahu sendiri di sini ada bunda yang bicara. Anak-anak tadi melihat karena melihat hal yang baru. Saya orang baru, ya diiling-ilingi, dicedai, ngomong apa. Bahkan saya kalau di lembaga ini senang ditengloki anak-anak, terus diteloki ID karya ini namanya, terus diiling-ilingi. Sudah pakai genju ya, genju itu apa kekasih besok, tentu genju itu berarti memang itu bisa pakai genju. Ada Bu anak tanya saya di SPS kali Jeruk itu di sana anak kembar. Saya ke sana datang karena saya itu kalau konek pagi itu enggak masuk kelas Bu, karena kalau kelas itu kan nanti mengganggu kayak gurunya menoro no penilaian lekol yang jagoni piye. Saya enggak dijagoni enggak apa-apa, saya yang penting kalau di sekolah itu sudah ada bu gurunya saya terus pergi. Tapi kalau belum ada bu gurunya, pernah saya di sini saya juga nunggu sebentar sampai bu gurunya datang. Karena apa? Karena saat ini kan rawan penculikan. Nek guru itu memang rakyat mesti kau perlu kadang awan kadang esok. Nek kira-kira jenengan bayar umrah kurban kulo mangan jowo esok. Tapi nek guru iki kok bono bayare ra sepiro. Wis sarapan
esok dadak golek. Maka dari itu Bapak Ibu, ini kan sudah waktunya peningkatan dan bodongnya samalah meningkat. Ditingkatkan Bapak Ibu. Penjenengan sodakohkan kepada guru semua ini. Nah ini bayarnya kayak 100, dia caranya dari 200. SPP-nya yuk dinaikkan. Wah nasi marah orang duit aku kan bu bayar sebulan 100. Ya sing suge-suge donatur memberikan secara langsung kepada guru. Saya itu meres sampai nangis bu. Apalagi guru-guru itu anaknya keseret sidik nganunya laporan jari diseret, jari dijiwin, jari dikapiok banyu. Itu banyak orang tua sekarang yang tumbak cucuan. Tumbak cucuannya apa tuh? Kok jenengan arti-artinya tumbak cucuannya apa bu? Sebenarnya apa tuh ya nek? Bahasanya gunung melor itu mbak cucuan loh. Saya sudah diwanti-wanti sama ibu saya. Pokoknya kamu nggak boleh mbak cucuan. Nek mbak cucuan, nanti teman-teman ibu itu bisa marah, bisa menghantam kamu. Nah saya takut banget. Nek omongan ngomong ini lebih. Monggo tidak dikira mbak cucuan. Maka dari itu monggo orang tua wali murid yang apabila dengan gurunya ada permasalahan, tolong datang ke lembaga guru nulis diselesaikan permasalahannya. Untuk peningkatan kesejahteraan guru, monggo dipikir dengan komite. Kalau wali murid mampunya hanya bayar 100, ya yang kaya-kaya itu nanti monggo sadar diri, diberikan secara tidak bersamaan SPP. Nanti ibu karena ini adalah SPS itu milik masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, diuri-uri bareng, biayanya yang digali semua masyarakat. Karena ini belum ada yang diangkat CPNS, belum ada yang diangkat PNS. Kalau nanti ada kebijakan diangkat menjadi PNS saja, jadi ini sebayar sedikit rapor tapi ini benar-benar mandiri, berjuang. Nah yang disebut pahlawan tanpa dan jasa itu guru-guru itu gelap-gelapnya dibayar 200, anggota itu bayar 1.000 orang, apalagi untuk beli bensin. Durung konek itu undangan nyumbang, durung konek pilek wong loro, durung nek wong mati, nek wong mati bisa lagi gontel-gontel mereka itu meringankan. Ya tapi dari mana uangnya untuk guru? Maka dari itu monggo peningkatan nanti kita bareng-bareng ditingkatkan. Nek gurunya wis rayuan ditingkatkan wis rumangsa cukup, ya alhamdulillah. Tapi kan juga sudah saya kasih tahu bahwa ini adalah pahlawan tanpa ada jasa. Lanjut. Banjiri anak-anak setiap hari dengan kata-kata positif. Tadi sudah sebut, ibu bapak sangat mencintai. Hai Dewa penolong, kamu hebat, kamu anak pintar. Ibu bapak sangat bangga padamu. Cantik, ganteng, sayangku. Gampang betul. Nekon ngomong kuwi lho. Cantik, ganteng, sayang, maka sayang kok. Nah, tapi dengan sayang-sayangan ini nanti akan dimateri seks. Nah, kalau KDRT jangan ya Bu, KDRT pokoknya tidak dilakukan, jangan. Akibat yang muncul pada anak. Apa itu kekerasan? Sekarang sudah mulai apa itu kekerasan seksual. Jadi edukasi seksnya di sini, tapi yang harus dibenerin dulu adalah orang tuanya dulu. Orang tuanya harus menjadi orang tua hebat, orang tua cerdas dulu, baru masuk ke seks. Okay? Kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang terkait dengan hubungan seks, baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya.
merendahkan korbannya atau memanfaatkan korbannya. Jadi kekerasan seks dapat berupa kata-kata atau candaan, humor. Di sini Bu, seks itu tidak harus esek-esek asli. Seks itu bisa berupa dengan kata-kata. Contohnya kata-kata seperti apa? Kata-kata itu juga termasuk seks. Misalnya ada anak perempuan, putranya juga kisah perempuan, saya kira montok-montok tuh marahin gebeske. Maka kalau nek dandani anak yo aja sing nganti gebeske, nek jenengan le nyawang ibu-ibu seneng anake gebeske pinter. Terus nanti kalau ketahuan, misalnya ini anak perempuan dulu saya contohkan, anak perempuan itu mulai dari dalam rumah, perempuan yang memandikan ayahnya. Ayah itu nyepang putut ya Mbak, tidak semua ayah itu tahu yang memandikan ayahnya. Ibunya menunggu, dia jadi hati, oleh anak itu tanggung. Akhirnya setiap hari karena perilaku ayahnya memandikan anaknya, itu tetap semua diraba loh Bu. Itu bahaya loh Bu. Jadi kalau anak usia sudah sekolah, usia PAUD, itu kemandiriannya harus ditanamkan Bu. Mandirian ditanamkan di sekolah. Kalau di sekolah seperti melepas celana, wawin, itu harus sudah. Ya, yang di kemarin kan gara-gara dia kan mandi sendiri juga diumpuk-umpuk sama tukang kebun. Nah ini di rumah, penjenengan di rumah dulu. Dan sekolah nanti urusan sekolah saya memotivasi ada buku ini di rumah. Ayahnya itu lama-lama akan meraba. Nanti kalau diraba-raba terus ibunya nggak ada bisa melakukan sesuatu. Bisa nanti memperlihatkan kemampuannya pada anaknya. Itu hanya belum melakukan Bu. Hanya baru apa Bu itu? Hanya memperlihatkan saja. Terus dicium-ciumi yang tidak wajar. Terus masih setelah memandikan terus masih berdari masih nyantoki. Sebetulnya peran bapak itu memang iya. Itu juga peran bapak untuk memandikan anak. Tapi jika anak itu sudah mulai gemeske, ya orang tua sebagai ibu yang menjadi peran. Kalau tidak anak usia sudah tahu, diajari mandi sendiri. Sudah bisa buat anak mandi sendiri. Nanti kalau kurang bersih, penjenengan hanya membantu. Itu kebiasaan di rumah memandikan. Kemudian kebiasaan di rumah lagi ada kakak, ada kakek. Kakak itu juga bahaya Bu. Kakak juga bahaya. Apalagi kalau bapak. Bapak itu sekarang kan sudah ada persetujuan antara bapak dan anak sampai melahirkan. Yang melahirkan dikubur di halamannya sendiri. Mendengar nggak Bu? Ada itu kok terjadi ya, padahal itu sejarah loh. Itu ada nih yang tutup di koyo ngopo, kalau namanya sudah begitu pasti tetap konangan. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, kemudian di rumah ini yang waspada terhadap laki-laki dulu, lalu anaknya perempuan. Yang diwaspadai siapa? Bapak, kakek, om, kakak. Walaupun omnya ini kalau sayang-sayang kan, tapi nanti kalau ada kesempatan juga bisa menggunakan kesempitan. Ini jadi itu. Terus yang anak laki-laki bagaimana? Anak laki-laki yang memandikan malah itu ada babysitternya. Malah babysitternya itu yang memandikan kecup-kecup gurunya anak laki-laki itu. Jadi yang membahayakan itu tidak hanya lingkungan di keluarga kita, orang luar, orang bukan keluarga kita juga ada. Sekarang itu dunianya jenengan harus boleh apa yang tidak mungkin terjadi sekarang semua sudah terjadi. Itu pelecehan, kalau pelecehan aja terus biasa. Kalau pelecehan orang tua dengan anak kandungnya, kan itu hal yang tidak terjadi seharusnya, tapi sudah terjadi.
Orang tua memiliki peran di dalam memberikan edukasi kepada anak terkait dengan pendidikan seks. Pendidikan seks perlu diberikan sejak usia dini karena semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan perilaku dari tindakan tersebut biasanya adalah orang yang sudah dikenal oleh korban. Betul ya Bu yang saya sampaikan tadi. Biasanya yang melakukan kekerasan seksual itu adalah orang yang sudah dikenal. Yaitu tadi, siapa saja Bu? Siapa saja tadi? Bapak, kakak, paman. Pembantu juga bisa, tapi pembantu biasanya kepada laki-laki yang sekarang ada. Terus sekarang perbedaan laki-laki dan perempuan ini sudah harus diajarkan Bu. Di sekolah juga harus mengajarkan, orang tua juga harus mengajarkan. Ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengaruhi komunikasi. Laki-laki dinilai lebih menggunakan pikiran, sementara perempuan dinilai menurut perasaan. Betul gitu. Wong lanang iki arep tumindak mesti pikirane jalan sithik. Nek nek wong wedok perasaan. Padahal bapak itu juga kepikiran, aku saiki arep mek, arep mikir, mikir terus numpak. Iya, kowe jajan ning kono, durung mulane anak pengen mainan. Iki pikirane bapak. Tapi nek ibu-ibu ora, wes ayo to Pak. Nek mangan ayo ning pantai. Minggu-minggu masuk trai sebulan lah lunga. Betul lah bener ngoten niku. Boten sekarang itu orang itu lebih banyak di rumah saja. Kahanan wis kaya ngene, lunga ya berisiko tinggi, jalan-jalan macet. Sampai saya itu mau ke Depok saja sudah sampai Depok nggak bisa masuk karena dari luar banyak. Ini salahnya saya Bu. Memang yo jadi kok yo lemah. Bagaimana ibu ini memberi kesempatan kepada orang luar. Kita kesananya kalau sudah sepi, nah itu kapok gitu dulu. Kapok, orang berperasaan, emosi. Ayo Pak Lerono ke komplain, orang baik iso. Akhirnya ya dituruti nek iso itu. Betul, itu contohnya saya sendiri alami. Laki-laki memilih diam. Kayak bapak itu mesti memilih diam. Ketika menghadapi masalah, sebaiknya perempuan merasa lebih senang membicarakan kesulitan yang dihadapi dengan teman-teman. Loh, tenang kan Bu? Kesulitan jadi pajak dengan ini mangane barang anak iki. Jomoke karo kancane. Nek koncone dengan catatan sing ora berarti apa tadi? Nek dengan kondo karo sifat kae, tadi bojoku iki ngene to. Sak ora tau wah demberke wong sak desa turun-turun, kae wong iki kamu cerita karo aku to. Nek bojone iki saiki iki selingkuh to. Nek bojone iki saiki wis ra mesti bulas. Nek terus nek ibu-ibu wis doteng cibir. Jadi bahayanya dengan nek di kanca kuwi kudu milih. Mulane nek ana apa-apa nek wis kampung ki ora ono sing kepilih tenan ya karo sedulure. Nek karo sedulure ora bakal diember. Nek aja ngomong-ngomong yo iku nek bojoku aku ndak bakal disambut. Dengan catatan aja omong-omong. Nek nduk sida lunga wis diomong-omongke. Kita Bu. Kula ya sak ngoten niku nek lali. Nek aja kondo-kondo ya aku mesti Pak. Pelingi, ini yo lali karo wedok iki. Soale nek wis cerita wis mantep puas, nah itu jenengan iki ya wis ketok mungkin nek kene yo ilang. Nek beresiko, kok nek diomong-omong kene nek arep jenengan terus, ya tidak disengakin. Ya jadi jenengan harus punya teman yang bisa diajak ngobrol. Selanjutnya, laki-laki lebih mementingkan urusan pekerjaan. Sementara perempuan lebih mementingkan keluarga. Lalu sebentar Bu.
nek sing wong balak iki sebenarnya medali wis pendidikan. Bapak ini saelek-eleke kaya ngopo nek dhewe kang njambret dhewe kang maling. Soalnya maka ibu harus mengendalikan panik di kamu halal. Bo ayo saat ini kami mulai pengae. Saat ini kami mulai penyek. Apa saya tuh jalan single neng Tandiso. Waktunya habis bu. Oke sebentar lagi yo. Masih yang ini ya. Sudah ini. Yo langsung. Dah. Sudah sekarang animasinya pun contoh cara penjenengan diskusi dengan anak nanti dipraktekkan di rumah ibu. Ini sosialisasi pendidikan saya ini diambil sudah dari internet. Ini nanti Bu Rini orang tua ini disampaikan yang ini aja biar untuk diskusi anak di rumah. Jadi penjenengan punya punya tugas, ada tugas nanti animasi ini nanti diputar di rumah bersama-sama anak dan keluarga bagaimana menjelaskan pendidikan seks sejak usia dini itu seperti apa. Ini di sini sudah ada. Ini nanti diputus saja materinya belum ini nanti ditayangin ini sudah. Iya. Nanti untuk animasi ini sekedar saya perlihatkan saja, jadi karena waktunya sudah habis. Ini dari awal sampai akhir ini semua sudah mencakup keseluruhan. Pertama ibu hebat, ibu cerdas. Yang kedua pendidikan seks sejak usia ini. Nanti harus berdiskusi dengan anak. Loh, misalnya ini sudah diputar bisa dilihat ya bu. Nah, arti keras ini sama. Bisa tidak punya lagunya? Oleh parentnya kayak ini kan ya. Kemarin saya pernah yang tertutup. Kalau parlemennya ini yang lebih banyak materi yang harus disampaikan ke orang karena ini sudah ada diskusinya, ada contohnya, ada lagunya. Anak-anak juga diajarkan kan sudah di kampus dulu sudah kan sudah disampaikan belum? Oh ini anak baru ya. Oh kata ini anak-anak baru belum bisa bukan maka nanti belajar orang tua di rumah nanti harus mengajari. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.